Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mulyana. Saya adalah mahasiswa Universitas Widya Nusantara di jurusan Administrasi Kesehatan. Dan tujuan saya membuat video ini untuk memberikan tutorial kepada teman-teman untuk mencari frekuensi dengan memakai SPSS atau IBM statistik. Dan langsung saja kita simak video berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kita buka aplikasi SPSS seperti ini, dan ini adalah tampilan awal dari SPSS. Lalu di sebelah bawah ini, bawah kiri, kita klik variable view dan begini tampilannya. Dan di kolom pertama, di sini saya ingin mencari frekuensi dari pekerjaan, dan pada kolom ini kita tulis pekerjaan, lalu kita klik enter. Dan di kolom type yang ini kita klik dan kita pilih yang string. Jadi teman-teman, di sini saya memilih yang string karena data yang akan saya masukkan ialah yang berkategori keterangan, bukan dalam bentuk angka. Lalu setelah kita memilih string di sini, kita klik OK. Dan setelah itu kita ke Excel untuk mengambil data yang ingin kita masukkan seperti ini. Dan di sini tertulis bahwa yang bekerja yaitu selain URT memiliki pengkodean 1, dan yang tidak bekerja yaitu URT memiliki pengkodean 2. Dan dalam kualitas pelayanan yang bermutu yaitu kurang lebih di atas 80% ialah memiliki pengkodean 1, dan yang tidak bermutu atau kurang bermutu yaitu di bawah 80% memiliki pengkodean 2. Dan langsung saja di sini saya ingin mengcopy data yang ingin saya masukkan, yaitu data pekerjaan. Lalu kita ke SPSS kembali. Dan di bagian bawah kita klik yang data view. Dan tampilannya akan seperti ini. Dan di kolom pertama kita paste data yang telah kita copy dari Excel tadi. Dan tampilannya akan seperti ini. Dan sekarang teman-teman boleh buka kembali di bagian variable view-nya, dan di kotak align kita klik yang left dan kita pilih yang center seperti ini. Dan kita ke data view kembali, dan tampilannya akan seperti ini, yaitu tampilannya berubah dari yang tidak sejajar menjadi sejajar di tengah seperti ini. Lalu setelah itu kita klik analyze di atas dan kita pilih yang deskriptif statistik dan kita klik yang frekuensi. Lalu variabel pekerjaan kita pindahkan ke kotak ini dengan cara mengklik tanda panah ini, dan setelah itu kita klik OK. Baik, inilah tadi data yang sudah kita masukkan, dan ini adalah data mentahnya. Lalu untuk merubah data ini dengan cara memasukkan pengkodean 1 dan 2, yaitu dengan mengklik transform di atas dan kita pilih yang record into different variables. Lalu di kotak ini ada variabel pekerjaan, dan kita pindahkan variabel itu ke kotak ini dengan
cara yang sama, yaitu dengan mengklik tanda panah yang ini dan tampilannya akan seperti ini. Dan untuk merubah tanda tanya ini, kita perlu mengisi dua kotak ini, dan di kotak name di sini kita tulis dengan kerja 1, yaitu berarti yang bekerja itu memiliki pengkodean 1. Dan di bagian label kita tulis pekerjaan responden. Dan setelah itu dari yang tadinya tanda tanya, setelah kita klik yang change atau ganti, maka tampilannya akan seperti ini. Dan setelah itu kita klik yang old and new values yang ini, dan di sini kita akan merubah dari pengkodean lama ke pengkodean baru dengan cara menulis semua pengkodean ini di sini dan menulis 1 atau 2 dengan mengikuti pengkodean di keterangan yang ada di Excel tadi. Dan kita mulai merubah pengkodeannya. Yang IRT itu tidak bekerja, jadi memiliki pengkodean 2 seperti ini. Lalu kita klik add. Dan petani ialah yang bekerja dan memiliki pengkodean 1 seperti ini. Lalu kita klik add, dan begitu seterusnya. Baik teman-teman, di sini saya sudah mensalin, dan setelah itu kita klik continue yang ini, dan di sini kita klik OK. Dan di sini sudah keluar pengkodingan yang lama atau pengkodingan yang awal dengan pengkodingan yang baru. Dan setelah itu kita ke data view kembali, dan tampilannya akan seperti ini. Atau jika kalian tidak paham apa yang terubah, bahwa tampilan yang tadinya 1 atau hanya yang pekerjaan yang berkategori, sekarang sudah ada pengkodingannya atau pengkodeannya seperti ini. Dan kita ke variable view kembali. Di sini kita di bagian values yang nomor 2 kita klik, dan kita klik titik 3 ini, dan di values yang pertama kita isi dengan angka 1. Di label kita tulis bahwa pengkodean 1 atau value 1 itu ialah yang bekerja. Lalu kita klik add, dan di values kita klik atau kita isi 2 dengan label tidak bekerja. Lalu kita klik add, dan setelah kita mengisi atau merubah pengkodingan tadi, lalu kita klik OK. Dan di bagian desimal atau di kotak desimal kita klik tanda panah untuk merubah atau menghilangkan 0 yang tadi seperti ini. Dan di kotak align kita klik dan kita pilih yang center seperti ini, dan kita ke data view kembali. Dan teman-teman bisa lihat perubahannya setelah kita merubah bagian type, decimals, dan align tadi. Dan datanya akan menjadi seperti ini. Lalu data yang kedua ialah kita akan mencari yang bermutu dan yang tidak bermutu. Yang pertama kita masuk ke variable view-nya seperti ini, dan di nomor 3 di sini kita tulis mutu
seperti ini, lalu kita klik enter. Dan setelah itu di bagian align kita klik dan kita pilih yang center. Dan begitu juga di desimal, kita klik sampai angkanya berubah jadi 0. Lalu kita masuk ke Excel kembali untuk mengambil data yang ingin kita olah di kotak yang bermutu. Di sini saya blok dulu datanya sebanyak 80 data. Lalu saya copy dan kita masuk kembali ke SPSS. Di data view, di sini kita klik dan kita pilih yang paste. Baik, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke variabel view-nya kembali, dan di bagian measure ini yang ada tulisan unknown, kita klik dan kita pilih yang scale. Baik, dan kita ke data view-nya, lalu kita klik analyze dan descriptive statistik, dan kita klik yang frekuensi. Lalu variabel pekerjaan yang di kotak ini kita pindahkan, dan variabel mutu yang di kolom ini kita pindahkan ke kolom yang ini seperti ini, dan kita klik OK. Oke, jadi di sini sudah kita dapat. Lalu untuk merubah data mentah ini, kita klik transform dan pilih yang record into different variables. Variabel yang ini kita pindahkan ke kotak yang ini dengan mengklik tanda panah ini, dan variabel mutu kita pindahkan ke kolom ini dengan mengklik tanda panah ini. Lalu jika muncul seperti ini, kita klik OK. Dan di sini kita isi terlebih dahulu di kotak name bahwa bermutu memiliki pengkodean 1, dan di label yaitu kita tulis pelayanan yang bermutu. Lalu kita klik change, dan setelah tampilannya seperti ini, atau yang tadinya tanda tanya berubah menjadi pengkodean, lalu kita klik yang old and new values seperti tadi. Dan tadi kan itu yang berkategori, kita tulis di sini untuk merubah pengkodingannya, atau dari pengkodian lama ke pengkodingan yang baru. Dan untuk mencari mutu yang bermutu dan yang tidak bermutu, di sini kita pilih yang range, dan di sini kita tulis 64 sampai dengan 80. Di sini kita mengikuti nilai terendah dari data yang bermutu sesuai dengan kepuasan responden. Lalu setelah di sini sesuai dengan pengkodean yang ada di Excel tadi, di bagian bawah keterangan bahwa yang bermutu ialah yang nilainya kurang lebih 80% ke atas, dan yang tidak bermutu pengkodeannya ialah yang memiliki nilai 80% ke bawah.
Jadi di sini kita tulis 2 dikarenakan yang mengartikan bahwa nilai itu di bawah 80% ke bawah atau yang kurang bermutu. Lalu kita klik add dan kita isi lagi dengan 80 sampai 100 sesuai dengan nilai tertinggi yang ada di data yang kita punya dengan pengkodean 1. Lalu kita klik add dan kita klik continue, lalu OK. Dan hasilnya akan seperti ini di bagian output. Dan di bagian data view hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ke variabel view dan di bagian desimal kita rubah menjadi 0 seperti ini, dan di bagian align kita klik dan kita rubah menjadi center. Lalu kita mengisi value-nya dengan mengklik tanda titik 3 tadi itu. Lalu di sini kita tulis 1 yang bermutu, lalu kita add, dan 2 yaitu di label kita isi yang kurang bermutu, lalu kita add dan klik OK. Lalu setelah itu kita pilih yang analyze di atas, dan seperti tadi kita pilih yang deskriptif statistik dan frekuensi. Lalu variabel mutu yang ini kita pindahkan ke sini, dan variabel pelayanan kita pindahkan ke sini, ke kotak yang ini seperti ini, lalu kita klik OK. Baik, itulah tadi tutorial atau cara mencari frekuensi dari pekerjaan dan pelayanan yang bermutu dengan memakai SPSS atau IBM Statistik. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa share and like dan komen.